Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Guru Septian Nur Cahyo dari kelas 11 TKR 3 akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antara bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu, badan hukum, serta negara dengan negara. 2. Kepentingan hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antara negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia, yaitu yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerjasama negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memperkasai KAA pada tahun 1955 yang diikuti negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memperkasai gerakan non-blok pada tahun 1601, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau negara dari suatu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut contohnya. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai berikut. 1. Kerjasama RI dengan Vietnam. Kerjasama dalam Vietnam dalam bidang ini yaitu ekonomi, politik, dan militer atau keamanan. 2. Kerjasama RI dan India. Kerjasama yang diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. 2. Kerjasama regional. Yang pertama, kerjasama RI Summit atau EAS. Indonesia memperkasai EAS, salah satunya upaya untuk memberantas ilegal penangkapan ikan secara ilegal. 3. Kerjasama multilateral. Konvensi Asia Afrika atau KAA. Konvensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara jajahan. Sarana hubungan internasional menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. 1. Diplomasi. Pelaku politik internasional yang instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Yang kedua, negosiasi. Usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, atau lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Yang keempat, propaganda.
Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Yang kelima, ekonomi. Sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk membatasi hubungan perdagangan kedua negara. Yang terakhir, kekuatan militer. Untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Salah satu pemprakasa GNB atau Gerakan Non-Blok. 2. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1901. 3. Penyelenggara KTT 10 Gerakan Non-Blok. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Definisi perjanjian internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sachsenberger, perjanjian internasional ialah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. 1. Konvensi. Ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi. 2. Traktat. Ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh, umumnya bersifat multilateral. 3. Persetujuan atau agreement ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksanaan teknis. 5. Memorandum of Understanding ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Yang keenam, pertukaran nota ialah suatu pertukaran yang menyampaikan atau memberitahuan resmi posisi pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dari kelas 11 TK 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran Indonesia dalam perdamaian Indonesia dari teman saya Kuku Septian Nur Cahyo. Selanjutnya, persetujuan atau agreement ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty atau convention. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral. Pengaturan atau agreement. Arrangement ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada, atau sering juga disebut sebagai spesifik atau implementing arrangement. Memorandum of Understanding ialah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Pertukaran nota atau exchange of notes ialah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Yang ketiga, perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. 1. Tahapan perjanjian internasional.
Pendapat para ahli yang pertama, Mostar Kusumat Maja memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional, yaitu A. Perundingan atau negotiation, yang kedua penandatangan atau signature, yang ketiga pengesahan atau ratification, yang ke B. Menurut hukum positif Indonesia, selain pendapat dari para ahli, secara lebih tegas tahapan perjanjian internasional tertuang jelas pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Adapun isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa tahapan membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjajakan. Yang kedua, tahapan selanjutnya setelah adanya penjajakan adalah perundingan. Yang ketiga, perumusan naskah perjanjian. Yang keempat, penerimaan naskah perjanjian. Yang kelima, penandatanganan. Yang terakhir, pengesahan. Fungsi perjanjian internasional ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian saja. Yang kedua, asas-asas perjanjian internasional. Yang pertama, asas Courtesy. Yang kedua, asas Pacta Sunt Servanda. Yang ketiga, asas Rebus Sic Stantibus. Yang keempat, asas Egality Rights. Manfaat perjanjian internasional. A. Negara-negara akan mempunyai tujuan yang sama. Yang B. Perselisihan dapat diminimalisir. Yang C. Penyimpangan yang melanggar kesepakatan antar negara dapat segera dikoreksi. D. Pembentukan koalisi keamanan untuk kedamaian dan ketertiban dunia. E. Saling membantu dalam masalah krisis ekonomi. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian internasional. Habisnya masa perjanjian, salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lainnya. Adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain telah tercapai tujuan dari perjanjian dan syarat mengakhiri perjanjian sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi. Selanjutnya, A. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antar bangsa. Yang kedua, pertukaran misi diplomatik. Ketiga, status pejabat diplomatik. Yang keempat, pengertian perwakilan diplomatik. Perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negara. Proses pembentukan serta pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang telah menjalin hubungan diplomatik. A. Kedua negara atau kedua belah pihak yang melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan melakukan pertukaran informasi mengenai kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. B. Masing-masing kedua belah pihak kemudian mengajukan permohonan mengenai persetujuan atau agreement untuk menempatkan diplomat atau duta besar atau duta yang telah dicalonkan oleh masing-masing kedua belah pihak negara. Yang ke C. Persetujuan oleh negara atau penerima kedua belah pihak untuk saling menempatkan kedua diplomat. Yang terakhir, wajib menemui Direktur Protokol Departemen Luar Negeri. Selanjutnya, tujuan diajakannya suatu perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut. 1. Memelihara kepentingan negara terhadap negara lainnya. Yang kedua, melindungi seluruh warga negara Indonesia sedang bertempat tinggal di negara penerima. Yang ketiga, menerima berbagai pengaduan atau komplain. Tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Indonesia adalah 1. Representasi adalah selain itu untuk mewakili pemerintahan negaranya sendiri. Diplomat juga melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. 2. Negosiasi adalah mengadakan proses perundingan atau pemeriksaan baik dengan tempat diplomat. Yang ketiga, observasi adalah menelah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya. Yang keempat, proteksi adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan negaranya yang sedang berada di luar
negeri. Yang kelima, persahabatan adalah meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. Berdasarkan Konvensi Mina tahun 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah pertama, memiliki kepentingan negara mengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima di batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan mengenai kondisi dan perkembangan negara penerima. Yang kelima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua belah pihak. Bangsa Indonesia, penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana satu, mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional dan seluruh warga negara Indonesia di negara penerima. Tiga, melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Empat, mempertahankan kebebasan Indonesia. Lima, mengabdi kepada kepentingan nasional. 6. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia. 7. Menyelenggarakan bimbingan atau pengawasan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya. 8. Menyelenggarakan urusan pengamatan, penerangan, konsuler atau protokol komunikasi dan persediaan. 9. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. B. Kuasa usaha. C. Etase Republik Indonesia. D. Etase pertahanan. Yang terakhir, E. Etase teknik. Sekian dari saya dan Kuku Septianur Cahyo. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.